Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan kasus kematian Dini Sera yang terjadi pada akhir tahun 2023. Tersangka merupakan pacarnya sendiri yang bernama Georgius Ronald Tanur. Tetapi pada tanggal 24 Juli 2024, hakim membacakan putusan bahwa Georgius Ronald Tanur divonis bebas. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan klik tombol subscribe untuk dukung channel ini. Sedikit mengulik kembali bagaimana kronologi kematian Dini Sera Afrianti. Dini Sera Afrianti meninggal pada usia 29 tahun, asal dari Sukabumi, Jawa Barat, dan memiliki seorang anak laki-laki. Dini sudah 12 tahun menjadi perantauan di Surabaya. Pada tahun 2015, dia sempat bekerja sebagai pelayan di salah satu tempat hiburan malam yang berlokasi dekat kantor TVRI. Pada 2017, Dini menjadi pemandu karaoke di tempatnya bekerja. Setahun kemudian, dia berhenti bekerja dari tempat hiburan malam tersebut. Menurut informasi beredar, saat itu Dini mulai menjalani hubungan dengan Ronald Tanur. Beberapa jam sebelum meninggal dunia, Dini sempat mengunggah video di TikTok dengan keterangan yang menunjukkan hubungannya tidak harmonis dengan sang kekasih. Georgius Ronald Tanur merupakan anak dari Edward Tanur, anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB dari Nusa Tenggara Timur. Ronald Tanur diketahui menjadi warga kota Kafemenanu, Kabupaten Kota Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan penelusuran, Ronald yang berusia 31 tahun berprofesi sebagai investor saham yang pernah tercatat memiliki kepemilikan PT Bekasi Asri Pemula Tbk pada tahun 2022. Awal kronologi kematian Dini terjadi sejak 3 Oktober 2023, yang dimana korban keluar rumah bersama Ronald. Sekitar jam 7 malam, korban dihubungi oleh temannya yang bernama Ivan melalui pesan WhatsApp untuk diajak karaoke di Black Hole KTV, lalu korban menyetujui ajakan Ivan jam 10 malam. Sekitar jam 10 malam, Rini datang untuk bergabung dengan Ivan Sianto, Ramadhani Rifana Divi, Eka Yuna Prasetya, Alan Christian di room 7 Black Hole KTV yang berada di Landmark Mall Jalan Maijen Jonosewejo, Surabaya. Tidak lama kemudian, sekitar jam setengah 11, datang Bella untuk bergabung. Dalam room nomor 7 tersebut, mereka berkaraoke dan minum minuman beralkohol secara bergantian. Namun Dini sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Ronald Tanur. Akhirnya Dini tetap minum. Hari Rabu tanggal 4 Oktober sekitar jam 1 malam, Ivan dan Ramadhani dan Bella meninggalkan room nomor 7 dikarenakan Bella sudah mabuk berat. Sekitar jam setengah 1 dini hari, Dini bersama Ronald Tanur meninggalkan room nomor 7, di mana pada saat meninggalkan room tersebut, Ronald membawa botol sisa minumannya. Pada saat di depan lift untuk turun ke parkiran mobil, terjadi cekcok antara Dini dan Ronald. Kemudian saat di dalam lift, Dini ini menampar Ronald lalu membalasnya dengan mencekik leher Dini. Ronald berusaha menangkis pukulan Dini kepadanya, serta Ronald ini menendang kaki kiri Dini sehingga terjatuh di dalam lift. Lalu Dini ini menarik baju Ronald sehingga membuat Ronald langsung memukul Dini di bagian kepalanya menggunakan botol minuman. Setelah sampai di basement, terjadi cekcok lagi antara Dini dengan Ronald mengenai siapa yang mulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut. Keduanya pun kembali masuk ke Black Hole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada di dalam lift. Namun dijawab oleh karyawan tidak memiliki rekaman CCTV di dalam lift karena CCTV tersebut masuk manajemen mall, bukan wewenangan Black Hole KTV. Selanjutnya, Dini dan Ronald turun kembali melalui lift menuju parkiran, melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift. Namun saat itu tidak ada orang, gelap. Kemudian Dini tetap menunggu di parkiran basement sambil menuju mobil milik Ronald, sambil bermain handphone dan mengirim voice note ke Ivan Sianto. Aku gak tahu apa-apa, tapi dia tetap bantuin aku itu. Kenapa aku dari tadi kayak nggak mau, aku ngajakin dia minum, soalnya dia kayak gini. Aku rela, kayak aku dibanding-banding, aku nggak masalah tuh apa, tapi sama aku yang sudah.
Saat menuju mobil, Ronald melihat Dini sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan. Lalu Ronald langsung masuk ke mobil bagian pengemudi. Ketika sudah di dalam mobil, Ronald menanyakan kepada Dini mau pulang atau tidak. Tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari Dini, membuat Ronald semakin kesal dan emosi. Sehingga Ronald sengaja langsung menjalankan mobilnya ke arah kanan, di mana saat itu Ronald mengetahui posisi Dini sedang bersandar di mobil sebelah kiri. Seharusnya Ronald dapat mengetahui akibat perbuatannya apabila Ronald menjalankan mobil belok ke kanan dengan posisi Dini bersandar di badan mobil akan membuat tubuh Dini ini ikut bergerak mengikuti laju mobil. Namun karena Ronald merasa kesal dan emosi, tetap menjalankan mobilnya sehingga mobilnya melindas Dini. Ronald turun dan melihat Dini yang sudah tergeletak di tengah jalan. Lalu karena ada mobil yang dikendarai orang lain yang akan keluar, terhalang oleh mobil Ronald. Kemudian Ronald masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya, menjauhi Dini dan memarkirkan mobilnya sehingga saksi yang akan lewat bisa melihat. Dan saat berada di pos portal parkir, saksi mengatakan kepada security bahwa ada seseorang perempuan tergeletak, tolong dibantu. Lalu security ini memberitahu pengawas secure parkir. Lalu para security ini mendatangi korban Dini yang tergeletak di tengah jalan parkir basement. Dan para security ini melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu yang masih menyala, dan Ronald berada di dalam mobil. Lalu security ini mengambil dokumentasi Dini untuk ditanyakan kepada Black Hole KTV. Lalu tak lama kemudian Ronald turun dari mobil dan salah satu security menanyakan kepada Ronald apakah kenal dengan Dini. Lalu dijawab oleh Ronald dia tidak kenal. Selanjutnya para security ini berinisiatif memindahkan Dini ke pinggir jalan agar tidak menghalangi jalan. Lalu datang salah satu karyawan Black Hole KTV mengatakan bahwa melihat Ronald waktu datang ke Black Hole KTV bersama dengan Dini yang tergeletak tersebut. Akhirnya Ronald mengakui bahwa dia kenal dengan Dini. Kemudian Ronald mengangkat Dini untuk ditaruh di baris belakang mobil. Lalu Ronald mengendarai mobilnya meninggalkan parkiran Landmark sekitar jam 1 dini hari. Ronald membawa Dini di apartemennya Dini di Orchard Tanglin, dan pada saat di lobi, Ronald mengambil kursi roda lalu menaruh Dini di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security. Ketika dimintai identitas, Ronald menolak dan langsung pergi. Kemudian security ini melihat dari CCTV mobil Ronald ini naik ke lantai parkiran mobil dan Ronald masuk ke dalam kamar Orchard 3112 milik Dini. Lalu security bersama rekannya naik ke kamar Dini untuk menyusul Ronald, lalu dimintai keterangan dan bertanggung jawab terhadap Dini yang ada di lobi. Kemudian Ronald turun ke lobi dan melihat kondisi Dini sudah tidak bernafas. Selanjutnya datang salah satu orang yang kenal dengan Dini, berinisiatif membawa Dini ke rumah sakit, lalu dibantu oleh security mengangkat Dini untuk ditaruh di mobil milik Ronald di kursi depan sebelah pengemudi. Lalu berangkat menuju Rumah Sakit Nasional Hospital. Setelah sampai di lobi UGD Rumah Sakit Nasional Hospital, dicek oleh dokter di mana Dini masih duduk di mobil dan diketahui bahwa Dini sudah tidak bernafas. Lalu dokter melakukan pemeriksaan menggunakan alat kejut listrik yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung, dan hasilnya kondisi jantung Dini yang berarti korban sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan, dokter memeriksa pupil Dini dan diketahui refleks mata Dini terhadap cahaya negatif, sehingga dokter menyarankan kepada Ronald agar membawa ke RSUD Dr. Sutomo karena termasuk di dalam kategori kematian yang tidak wajar. Di RSUD Dr. Sutomo dilakukan otopsi terhadap Dini dan sesuai dengan visum. Itulah kronologi lengkap kematian Dini Sera Afrianti. Namun sayangnya, tersangka yang merupakan kekasihnya sendiri justru mendapatkan vonis bebas oleh hakim, sehingga menimbulkan kontroversi publik. Putusan ini sempat mengejutkan pengunjung yang hadir di sidang putusan di ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang perdana Ronald sendiri diketahui digelar secara daring di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa 19 Maret 2024. Sedangkan Ronald tampak mengikuti dari balik layar di rumah tahanan Kejari Surabaya. Saat sidang memasuki agenda tuntutan, jaksa sempat menunda hingga 3 kali. Alasan jaksa saat itu belum siap dengan tuntutan yang dibacakan.
Hingga akhirnya pada hari Kamis 27 Juni 2024, jaksa menuntut hukuman 12 tahun pidana penjara karena terbukti melanggar pasal 338 KUHP. Hukuman itu juga masih ditambah dengan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris. Total restitusi dalam surat tuntutan yang harus dibayarkan oleh Ronald mencapai 263,6 juta. Namun amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Erin Tuah Damanik ternyata menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald. Hakim Damanik menilai Ronald tak terbukti melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan jaksa penuntut umum, baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP maupun ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Siapa sih Hakim Ketua Erin Tuah Damanik? Sehingga hasil putusan dari Hakim Ketua Erin Tuah Damanik ini membuat publik geger. Erin Tuah Damanik lahir pada 24 Juli 1961. Dia adalah seorang hakim yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Erin Tuah Damanik merupakan hakim kelas 1A khusus. Dia memiliki pangkat golongan pembina utama madya. Erin Tuah Damanik merupakan lulusan Universitas Tanjung Pura. Dia mengambil studi magister hukum. Erin Tuah Damanik pernah menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, Erin Tuah Damanik dipindahkan ke Surabaya. Sebelum menangani kasus Ronald Tanur, dia telah menangani banyak kasus. Ada beberapa kasus yang pernah ditangani Erin Tuah Damanik. Dia pernah menjadi ketua majelis hakim yang memvonis mati terdakwa Zuraida. Sidang kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin di Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2019. Erin Tuah Damanik juga pernah menolak pra-peradilan yang diajukan 4 tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Sidang itu digelar di Pengadilan Negeri Medan. Terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.